Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Senang sekali pada kesempatan hari ini, tim kami dapat hadir dan diberikan kesempatan untuk mempresentasikan paper kami dalam kegiatan Seminar Nasional Ekonomi dan Akuntansi 2021. Adapun judul paper yang akan kami presentasikan adalah implementasi algoritma machine learning untuk pengembangan model prediktif atas tingkat NPL atau non-performing loan dalam rangka penjaminan kredit pelaku usaha UMKM pemulihan ekonomi nasional. Next. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan tim atau kelompok penelitian kami. Yang pertama ada Reza Darmawan, yang kedua Dwi Purnomo, yang ketiga saya sendiri Suryani Milawati, dan yang keempat ada Ferry Ferdiansyah. Kami adalah auditor pertama Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Selanjutnya saya akan memulai presentasi dengan menjelaskan latar belakang penelitian kami, yaitu modalitas penjaminan kredit UMKM, penentuan tarif IJP kredit UMKM, dan nilai strategis model prediktif. Next. Dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi COVID-19, pemerintah melalui Perpu nomor 1 atau yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional atau program PEN. Pemerintah mengatur 4 modalitas untuk program PEN, yang salah satunya adalah penjaminan kredit UMKM. Pada tahun 2020, pemerintah telah menganggarkan 6 triliun untuk memberikan dukungan kepada program penjaminan pelaku usaha UMKM tersebut, di mana rinciannya adalah subsidi belanja IJP sebesar 5 triliun dan dukungan penjaminan loss limit sebanyak 1 triliun. Next. Dalam skema penjaminan kredit UMKM, ditunjuk badan usaha penjaminan untuk melakukan penjaminan terhadap kredit pelaku usaha. Salah satu dukungan pemerintah adalah membayarkan seluruh IJP atau imbal jasa penjaminan yang seharusnya ditanggung oleh pelaku usaha atau kreditur. IJP ini kemudian dianggarkan oleh pemerintah untuk dibayarkan ke pihak penjamin sesuai dengan perhitungan yang telah ditetapkan. Dalam penetapan IJP, salah satu faktor penentuan IJP adalah adanya proyeksi non-performing loan atau NPL. Oleh karena itu, pemerintah butuh proyeksi NPL sebagai dasar perhitungan tarif IJP dan perhitungan alokasi anggarannya. Saat ini pemerintah menunjuk PT Reasuransi Indonesia Utama atau PT RIU untuk melakukan perhitungan tarif IJP. Proyeksi NPL yang kemudian dihasilkan menggunakan model yang dikembangkan dalam penelitian kali ini dapat berfungsi sebagai data yang digunakan pemerintah sebagai pembanding dengan perhitungan NPL yang dilakukan oleh PT RIU. Next. Ada beberapa nilai strategis dari model prediktif yang dapat dikembangkan pemerintah untuk pengambilan keputusan. Yang pertama, melihat sektor ekonomi UMKM yang paling terdampak dengan adanya pandemi COVID. Yang kedua, memberikan usulan tarif IJP yang akan diberikan kepada PT Jamkrindo dan PT Askrindo sebagai lembaga penjamin program PEN. Dan yang ketiga, memberikan usulan anggaran belanja subsidi IJP dan loss limit yang sesuai dan tepat. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Ferry Ferdiansyah. Terima kasih atas kesempatannya, Mbak Suryani. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai kajian pustaka yang kita gunakan dalam penelitian kali ini. Kajian pustaka ini disampaikan oleh 6 peneliti sebelumnya. Yang pertama, oleh Lee et al. Pada tahun 2019 dengan menggunakan data panel dari 1053 bank konvensional yang mempertimbangkan faktor makroekonomi serta dimensi tata kelola negara sebagai determinan atas NPL perbankan konvensional di Uni Eropa. Lalu penelitian yang kedua ada Lee dan Rosenkranz yang menggunakan data model dinamis untuk menentukan proyeksi NPL di Asia. Penelitian ketiga menggunakan model prediktif atas NPL di Uni Eropa yang menggunakan berbagai faktor makroekonomi dan makrofinansial sebagai indikator utama yang dikembangkan oleh Stahar dan Skula pada tahun 2019. Lalu penelitian selanjutnya ada G et al. Pada tahun 2016 yang menggunakan machine learning untuk melakukan prediksi atas NPL sebagai prediktor makroekonomi dan karakteristik spesifik bank penyalur. Lalu di Indonesia sendiri ada dari Widiom et al. Pada tahun 2020 yang mengembangkan model classifier dalam konteks perbankan Indonesia untuk memprediksi NPL perbankan. Hasil penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa model dengan algoritma Random Forest memiliki tingkat akurasi yang terbaik. Lalu Mandala et al. Pada tahun 2012 juga mengembangkan model prediksi untuk penilaian risiko kredit pada PPR dengan menggunakan algoritma decision tree. Lalu selanjutnya mengenai metodologi yang kita gunakan dalam penelitian kali ini. Metodologi yang kita gunakan yaitu Cross Industry Standard Process for Data Mining. Metode ini memiliki satu siklus yang memiliki 6 proses atau 6 tahap. Yang pertama yaitu memahami mengenai bisnis atau business understanding.
Lalu dilanjutkan dengan memahami data, lalu penyiapan data untuk dibuat modelnya, lalu setelah model terbentuk, dilakukan evaluasi mengenai akurasi modal tersebut. Apabila akurasi telah ditemukan, maka dilakukan deployment. Skema model prediktif ditentukan 2 target prediksi yang kita tetapkan pada penelitian yang kali ini, yaitu kondisi makroekonomi dan sektor ekonomi UMKM dengan prediktor berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu yang pertama pertumbuhan ekonomi, kedua inflasi, ketiga tingkat pengangguran, dan keempat pandemi untuk menentukan kondisi makroekonomi serta klasifikasi dalam sektor ekonomi dari OJK. Lalu dataset dan definisi operasional yang kita gunakan, yang pertama data statistik perbankan Indonesia yang diberikan oleh OJK, dan kedua data kondisi makroekonomi yang bersumber dari BPS. Dari kedua data tersebut dihasilkan 2052 data panel penyaluran kredit pada 18 sektor ekonomi UMKM sesuai klasifikasi OJK pada periode Januari 2011 sampai dengan Juni 2020. Lalu variabel yang kita gunakan, yang pertama adalah sektor ekonomi yang berisi 18 sektor ekonomi berdasarkan klasifikasi OJK. Yang kedua ada pandemic TF yang merupakan variabel biner. 1 apabila penyaluran kredit dilakukan setelah pandemi, dan 0 apabila penyaluran dilakukan sebelum pandemi. Yang ketiga ada inflasi yang bersifat bulanan. Yang keempat ada unemployment atau data tingkat pengangguran dari BPS. Yang kelima ada economic growth, pertumbuhan ekonomi bulanan year on year. Yang kelima credit channeling atau data penyaluran kredit. Dan yang keenam ada persentase NPL yang merupakan pembagian antara NPL kredit dan penyaluran kredit UMKM. Lalu untuk selanjutnya mengenai hasil pembahasan akan disampaikan oleh Dwi Purnomo. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Berikutnya kami akan menyampaikan terkait hasil dari penelitian yang telah kita lakukan, terutama terkait data understanding, business understanding, modeling, evaluation, dan deployment. Berikutnya. Next. Nah, grafik ini merupakan skema alur dari program penjaminan kredit UMKM dalam rangka PEN. Program ini melibatkan 4 pihak. Yang pertama adalah pemerintah selaku penjamin, badan usaha penjaminan yang melaksanakan penugasan penjaminan. Dalam hal ini dilakukan oleh PT Jamkrindo dan PT Askrindo. Kemudian ada perbankan selaku penerima jaminan dan pemberi fasilitas pinjaman. Dan yang terakhir adalah pihak terjamin, dalam hal ini adalah pelaku usaha UMKM. Selain itu, terdapat juga PT RIU, yaitu BUMN yang ditugaskan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan operasional program loss limit, memberikan masukan dalam bentuk analisis aktuaria terhadap pelaksanaan penjaminan pemerintah, dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pemerintah. Pada skema tersebut, kita dapat melihat bahwa kegiatan penjaminan program PEN dimulai saat pelaku usaha mengajukan pinjaman kepada pihak perbankan. Atas permohonan yang diajukan oleh pelaku usaha tersebut, perbankan melakukan analisis syarat dan ketentuan sesuai dengan SOP yang berlaku di masing-masing perbankan. Jika ketentuan dan persyaratan telah terpenuhi, maka pihak perbankan dapat mengajukan penjaminan kredit modal kerja kepada PT Jamkrindo dan Askrindo untuk kemudian diterbitkan sertifikat penjaminan. Dalam pelaksanaan penugasan penjaminan, PT Jamkrindo dan PT Askrindo berhak mendapatkan imbal jasa penjaminan yang dibayarkan seluruhnya oleh pemerintah. Besarannya dihitung dengan formula besaran IJP sama dengan tarif IJP dikalikan dengan pelakuan pinjaman. Next. Nah, di sini ada 2 grafik. Yang di sebelah kiri merupakan grafik penyaluran kredit dan NPL kredit UMKM untuk tahun 2020 sampai dengan bulan Juni, dan yang di sebelah kanan merupakan komposisi penyaluran kredit perbankan kepada UMKM per sektor bulan Juni 2020. Kalau kita lihat di grafik sebelah kiri, dan kalau kita analisis untuk data penyaluran kredit pada UMKM per Juni tahun 2020, diketahui bahwa terdapat total sebesar 19,73 triliun rupiah kredit yang disalurkan oleh perbankan kepada 18 sektor usaha UMKM. Dari total penyaluran tersebut, terdapat NPL sebesar 41,99 triliun rupiah. Untuk grafik yang di sebelah kanan, itu merupakan analisis berdasarkan sektor ekonomi UMKM, di mana diketahui bahwa sebesar 505,66 triliun atau sebesar 49,8% dari total kredit yang disalurkan oleh perbankan kepada UMKM, itu paling besar adalah pada sektor ekonomi perdagangan besar dan eceran. Selanjutnya, untuk peringkat kedua adalah sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan dengan penyaluran kredit sebesar 110,98 triliun rupiah atau sebesar 10,9%. Dan di peringkat ketiga adalah sektor ekonomi industri pengolahan
dengan penyaluran kredit sebesar 107,34 triliun rupiah. Ketiga sektor ekonomi tersebut merupakan sektor mayoritas dari kredit yang disalurkan oleh perbankan sejak tahun 2013. Berikutnya merupakan grafik perbandingan persentase NPL penyaluran kredit UMKM per sektor per Juni 2020. Di mana kalau kita lakukan perbandingan atas data NPL, untuk kredit kepada UMKM per sektor ekonomi pada bulan Juni 2020, maka diketahui penyaluran kredit kepada UMKM pada sektor konstruksi memiliki tingkat NPL tertinggi. Lalu selanjutnya, ada penyaluran kredit pada UMKM untuk kegiatan yang belum jelas batasannya, dan selanjutnya adalah penyaluran kredit untuk sektor ekonomi, industri pengolahan. Next. Berikutnya, saya akan menjelaskan terkait data modeling, di mana di sini kita melakukan 3 langkah. Yang pertama adalah data splitting, kemudian pemilihan dan fitting algoritma, kemudian ada hyperparameter tuning. Pertama adalah dataset splitting, di mana dataset dibagi menjadi 2, yaitu dataset training dan dataset testing. Dataset training merupakan dataset yang akan diolah oleh algoritma untuk membentuk model prediktif. Sementara dataset testing akan digunakan untuk mengevaluasi akurasi model prediktif yang dibentuk menggunakan dataset testing. Pemisahan menggunakan library Train Test Split dari scikit-learn, di mana pada model prediksi kali ini kami menggunakan parameter test size diset sebesar 0,2, yang artinya 20% dataset menjadi dataset testing dan sisanya sebesar 80% menjadi dataset training. Next. Untuk algoritma, kami menggunakan algoritma berbasis pohon keputusan, yakni random forest. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa model prediksi ini memiliki fitur yang bersifat kategorikal, di mana yaitu sektor ekonomi UMKM. Random forest sendiri merupakan algoritma dengan tipe bagging, yaitu dengan menghasilkan beberapa decision tree secara independen, lalu hasil prediksi dari masing-masing decision tree dapat diagregasikan untuk menghasilkan prediksi final. Perlunya algoritma random forest adalah dikarenakan algoritma decision tree sangat sensitif terhadap data training set yang digunakan dalam membentuk model sehingga memiliki risiko overfitting. Random forest regression dimanfaatkan untuk menanggulangi risiko overfitting tersebut. Next. Terkait hyperparameter tuning akan disampaikan oleh rekan saya, Reza. Ya, terima kasih. Berikutnya mengenai hyperparameter tuning. Tuning hyperparameter ini adalah serangkaian proses untuk menemukan parameter yang paling optimal untuk meningkatkan akurasi model prediktif yang dihasilkan. Nah, untuk melakukan tuning dapat digunakan modul cross validation dari scikit-learn yang bekerja dengan membagi lagi dataset training yang tadi sudah didapatkan menjadi dataset training dan dataset validation. Untuk pengembangan model digunakan 2 jenis cross validation. Untuk kemudian dalam tahap evaluasi model dipilih model dengan tingkat akurasi terbaik. Yang kami gunakan adalah grid search cross validation dan randomized search cross validation. Next. Nah, untuk keperluan cross validation terdapat beberapa hyperparameter yang dapat ditetapkan sebagai grid untuk diuji. Hyperparameter dari random forest adalah yang pertama jumlah decision tree yang akan digunakan oleh algoritma random forest. Yang kedua adalah jumlah maksimum fitur yang digunakan untuk setiap split. Yang ketiga adalah jumlah maksimum level dalam setiap decision tree yang dihasilkan. Yang keempat adalah sampel minimum yang digunakan untuk membuat sebuah pemisahan node. Kemudian berikutnya adalah jumlah sampel minimum untuk setiap node. Dan yang terakhir adalah metode seleksi sampel yang digunakan untuk melatih setiap decision tree. Nah, untuk randomizers, begini ya parameternya, settingnya seperti itu. Begitu juga dengan yang grid search cross validation. Next. Nah, setelah kita memilih model dengan akurasi terbaik, setelah kita melakukan hyperparameter tuning, maka selanjutnya adalah kita melakukan model evaluation untuk menentukan model dengan kinerja terbaik. Kita menggunakan 3 parameter. Yang pertama adalah mean absolute error, yaitu metode untuk mengukur tingkat keakuratan suatu model dengan mencari rata-rata kesalahan atau error absolut antara hasil prediksi dengan nilai sebenarnya. Yang kedua adalah root mean squared error, yang mengukur perbedaan antara nilai hasil prediksi dengan nilai aktual, sehingga jika semakin kecil nilai RMSI, maka semakin bagus prediksi yang dihasilkan oleh model tersebut. Dan yang terakhir adalah R-squared, yang merepresentasikan proporsi dari varian dalam variabel target yang mampu dijelaskan oleh fitur-fitur prediktor. Sehingga semakin tinggi nilai R-squared, maka semakin bagus model tersebut, karena
fitur yang digunakan mampu menjelaskan sebagian besar varian dalam variabel target. Di sini kita lihat bahwasanya model yang memiliki MAE dan RMSE paling kecil adalah model random forest dengan randomized search cross validation, dan model tersebut juga memiliki R-square yang paling tinggi yaitu 0,57. Sehingga kami memilih model random forest dengan randomized search cross validation. Next. Setelah kita memilih model untuk di-deploy, maka selanjutnya langkah terakhir adalah deployment. Deployment tersebut kami lakukan dengan mengembangkan dashboard untuk pengambilan keputusan. Kami menggunakan library Python Plotly untuk membuat dashboard tersebut. Fitur yang kami kembangkan dalam dashboard itu adalah yang pertama, informasi umum. Itu ada grafik-grafik interaktif yang membantu analisis deskriptif atas penyaluran kredit perbankan kepada UMKM. Kedua, fitur untuk evaluasi sektor terdampak yang berguna untuk melakukan prediksi atas sektor terdampak oleh pandemi sesuai kondisi makroekonomi terkini. Kemudian yang ketiga, kita membuat fitur untuk menganggarkan IJB dan loss limit berisi perhitungan anggaran untuk subsidi IJB dan loss limit berdasarkan pada proyeksi NPL yang tadi kita lakukan menggunakan model yang sudah kita kembangkan. Dan yang terakhir adalah kita mengembangkan fitur untuk evaluasi IJP. Evaluasi IJP ini berisi perhitungan tarif IJP sesuai proyeksi NPL dan disesuaikan dengan kondisi makroekonomi, sehingga kita bisa melakukan evaluasi. Oke, yang terakhir adalah penutup, yaitu kesimpulan dan keterbatasan penelitian. Riset ini menghasilkan model prediktif atas NPL penyaluran kredit pada UMKM tadi dengan algoritma random forest regression dan penerapan randomized search cross validation yang memiliki MAE sebesar 0,0067 dan RMSE sebesar 0,0025 dan R-square sebesar 0,57. Namun demikian, penelitian kami memiliki keterbatasan. Yang pertama adalah data panel yang dipergunakan adalah data penyaluran kredit pada UMKM secara sektoral, yang mana itu merupakan data agregat dari penyaluran kredit dari seluruh bank kepada masing-masing sektor ekonomi, sehingga kita tidak bisa menangkap karakteristik spesifik dari masing-masing bank penyalur tersebut. Dan keterbatasan kedua adalah berkaitan dengan algoritma yang digunakan. Algoritma random forest tidak bisa mempertimbangkan secara efisien hubungan antara target dengan prediktor, dan algoritma random forest memiliki problem ekstrapolasi, artinya prediksi yang dapat dilakukan oleh algoritma tersebut terbatas pada sampel yang digunakan. Ketika pengujian nantinya akan diprediksi adalah di luar dari sampel yang kita telah gunakan untuk mengembangkan model, maka akurasi model tersebut menjadi lemah. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih.